Selain belum mengakui perbuatannya, salah satu tersangka kasus Subang pun menuduh pihak lain terlibat dalam pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut. Dia adalah Yosef, tersangka kasus Subang yang merupakan suami dan ayah korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Pihak yang dituding Yosef adalah anaknya sendiri, Yoris. Yosef menuding Yoris terlibat hingga mencurigainya sebagai pengemudi mobil Alphard. Dua korban kasus Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, dihabisi pada malam 17 Agustus 2021 dan jasadnya dimasukkan di bagasi mobil Alphard. Tudingan Yosef itu beredar dalam video dibagikan tayangan kanal YouTube, Heri Susanto. Dalam video tersebut Yosef sedang bercakap dengan sang YouTuber. Dalam percakapannya itu terdengar suara Yosef menggebu-gebu membahas kecurigaannya terhadap anak sulungnya, Yoris. Yosef justru mengaku mencurigai beberapa saksi kasus Subang. Di antaranya tak lain anak sulungnya serta beberapa staf yang bekerja di yayasannya. Di awal teurobah, Bapak Feeling kanu eta terus, dari awal tidak berubah, Feeling saya terus ke saksi itu, ucap Yosef. Sejak awal penyelidikan kasus Subang, keluarga korban terpecah belah. Terdapat kubu Yosef CS dan Yoris mewakili keluarga Tuti saling menyimpan kecurigaan. Seperti Yosef, salah satu tersangka menuding anak lelakinya sendiri, Yoris turut terlibat dalam pembunuhan istri dan anaknya. Sementara itu, Yosef dirinya pun telah ditetapkan jadi tersangka pembunuhan tersebut. Kemudian sang YouTuber mencoba memberikan penjelasan soal upaya yang dilakukan polisi. Sang YouTuber memberikan penjelasan bahwa kepolisian tidak mungkin menetapkan tersangka tanpa bukti atau hanya berdasarkan pengakuan. Namun, Yosef kembali menceritakan momen dirinya diperiksa Kapolres Subang terdahulu, AKBP Sumarni. Yosef mengaku menceritakan sosok Yoris, anak sulungnya yang cerdas berakting. Ia juga mengatakan gelagat Yoris yang sering memakai sarung tangan ketika masuk TKP. Saya geus ngomong di awal teh ke Abu Sumarni teh tah. Bu ini Yoris itu orangnya cerdas, aktingnya di atas rata-rata, kalau ke rumah dia selalu pakai sarung tangan, ucap Yosef mengungkap aduannya kepada Kapolres Subang AKBP Sumarni. Tak sampai di sana, Yosef juga mengaku mengadukan sosok Yoris di keluarganya yang bisa mengemudikan mobil Alphard tersebut. Terus yang bisa bawa kendaraan, mobil Alphard, itu Yoris, Bu, ungkap Yosef. Menurut Yosef alasan di mobil Alphard tidak ada sidik jari Yoris karena anak sulungnya itu picik memakai sarung tangan. Kan di mobil juga tidak ada sidik jari, ya iya kalau tangannya pakai sarung tangan mungkin menjadi tidak akan, paparnya. Lebih lanjut, Yosef mengaku kecurigaannya terhadap Yoris itu bahkan sudah dia sampaikan dalam BAP sejak awal pemeriksaan. Ia juga merasa kecewa awal mula keluarga Tuti curiga kepadanya karena kesalahan fatal Kades. Diceritakan oleh Yosef, Kades sempat ditanya Kapolres soal kecurigaannya terhadap Yosef. Bahkan kata Yosef, karena perkataan itu, adiknya sendiri Mulyana pun mencurigainya. Ia menduga tuduhan dan framing terhadapnya itu seolah memberikan kekuatan kepada pelaku yang sebenarnya. Jadi kesalahan fatal, lantaran yang buat booming ke publik, termasuk kepada pelaku memberikan kekuatan untuk framing termasuk ke keluarga, ujar Yosef. Karena hal itu, ia mengaku berusaha keras meyakinkan pencaranya bahwa ia bukan pelaku. Bahkan Yosef mengaku dirinya pun berani disumpah Al-Quran atas perbuatan yang ditudingkan kepadanya. Di sisi lain, kini Yosef telah ditetapkan jadi tersangka kasus Subang tersebut. Tak sedikit publik yang tetap tak percaya ucapan dan tudingan Yosef tersebut. Kandangin aja Pak. Kasih kandang harimau kek. Oke Pak Yuk. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.